untuk memulai kajian pada malam hari ini. Tafadhol Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwani wa akhwati, saudara dan saudariku muslimah rahimani wa rahmatullah dimanapun berada. Alhamdulillah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya, nikmat Islam wal iman dan nikmat yang lainnya. Pada pertemuan sore kali ini kita masih mengkaji tentang kaifiyatu al-hajj atau tariqatu haji tamattu. Kaifiyah atau tata cara haji tamattu. Bahwa haji tamattu ayyanwiya ada al-hajj al-umrah wal hajj fi fatratil hajj. Jadi haji tamattu adalah seseorang berniat melaksanakan ibadah umroh dan haji pada masa berhaji. Haji tamattu fahuwa yuqaddim al-umrah al-hajj wa yatahallal bainahuma haji tamattu, yaitu seseorang ketika ke Mekah mendahulukan umroh terlebih dahulu umroh secara sempurna ya, di bulan haji yang terhitung mulai awal Syawal hingga bulan Dzulhijjah awal. Lalu setelah umroh bertahalul dari ibadah umroh tersebut, bertahalul antara ibadah umroh dan ibadah haji. Kemudian dijelaskan tentang umroh sudah kita bahas, tata cara umroh dan sampai selesai. Kemudian masih beberapa a'malul hajj, ya, amalan ibadah haji, di mana terhitung mulai setelah kita bagi yang melaksanakan ibadah haji tamattu umroh secara sempurna, kemudian bertahalul dari umrohnya, artinya larangan-larangan ihram sudah tidak terlarang lagi bagi yang melaksanakan ibadah haji tamattu ini. Kemudian pada tanggal 8 mulai dikatakan mulai zawal, maka ya disunahkan ya seseorang bukan disunahkan, bukan diwajibkan melalui berihram lagi dari di mana ia tinggal. Ketika jamaah haji masih tinggal di Funduk di Mekah umpamanya, maka bertalbiyah kembali untuk berhaji
dengan mandi, memakai baju ihram, kemudian mengucapkan labbaika hajjan, ya, labbaika hajjan. Kemudian jika ia memiliki penyakit atau mengkhawatirkan pada dirinya tidak bisa melanjutkan sampai tuntas pelaksanaan ibadah haji, maka hendaklah ia mengucapkan kalimat syarat. Fa in habasani habis famahilli haitsu habastani. Fa in habasani habis, maka jika ada penghalang yang menghalangi diriku atau sesuatu yang menghalangi diriku untuk melaksanakan atau melanjutkan ibadah haji, famahilli haitsu habastani, maka tempat tahalulku di mana saya tertahan. Maka pada tanggal 8 disunahkan kita segera bermina yang disebut dengan Yaumut Tarwiyah. Disunahkan segera ke Mina dan kemudian pada sholat zuhur dan asar di Mina dikerjakan secara qasar tanpa jamak. Kemudian juga sholat artinya dikerjakan pada waktunya, tetapi di qasar tanpa dijamak. Sholat zuhur 2 rakaat dikerjakan pada waktunya dengan berjamaah, asar demikian, maghrib demikian, dan isya hanya 2 rakaat dikerjakan pada waktunya. Sampai pagi, ya sampai pagi sholat subuh di Mina. Maka apabila matahari telah terbit, maka segera ia menuju ke Arafah. Bermabit di Mina pada malam 9 Arafah hukumnya sunnah, ya. Hukumnya sunnah. Jadi al-mabitu di Mina layali lailatul Arafah atau lailatul at-tasi' min Dzulhijjah, hukum sunnah. Jadi hukumnya sunnah bermalam atau bermabit pada tanggal 8 Yaumut Tarwiyah, malam Arafah, malam tanggal 9 Dzulhijjah, ini hukumnya sunnah. Oleh karenanya banyak di antara kaum muslimin yang tidak melakukan amalan sunnah ini, yaitu ke Arafah, ke Mina pada tanggal 8 sebelum zuhur dan tidak bermalam di Mina. Ini hukumnya sunnah. Sebagian kaum muslimin ada yang memisahkan dari rombongan karena travel atau program dari pemerintah, tidak ada acara mabit di Mina pada tanggal 9 malam tanggal 9, itu hari Tarwiyah tanggal 8 malam 9 atau malam Arafah. Kemudian amalan pada tanggal 8 dan tanggal 8 pagi, ya, tadi disunnahkan segera menuju Arafah, yaitu untuk wukuf di Arafah. Inilah rukun terbesar dalam masalah ibadah haji. Sampai Nabi bersabda, al-hajju Arafah, haji itu Arafah. Mananya manakala seseorang berhaji, ia ada waktu atau sempat dia wukuf di Arafah walaupun hanya beberapa saat, maka ia telah melaksanakan ibadah haji. Namun manakala seseorang berhaji tidak wukuf di Arafah,
tidak ada waktu atau terhalang, ya terhalang. Tahun kemarin hampir saja di antara travel haji furoda ada yang tertahan, hampir saja tidak bisa masuk Arafah. Seandainya tidak bisa masuk Arafah, apapun alasannya, apapun sebabnya, maka tidak sah ibadah hajinya. Tidak sah ibadah hajinya. Atau manakala seseorang sampai di Arafah tetapi tidak di tempat wukuf, tidak berada di area tempat wukuf, maka juga wukufnya tidak sah. Manakala seseorang wukuf di luar area Arafah, di luar area Arafah, ya, maka juga hajinya tidak sah. Karena rukun haji yang terbesar adalah al-wukuf di Arafah. Hukumnya rukun, bukan wajib. Rukun dalam suatu ibadah harus dikerjakan bila mana ditinggalkan baik sengaja maupun lupa, maka ibadah tersebut tidak sah. Kemudian waktu yang paling afdal untuk wukuf di Arafah adalah ba'da zawal hatta ba'da ghurubi syams. Yang paling afdal kapan dimulai wukuf? Setelah zawal, setelah duhur sampai tenggelam matahari, yang paling afdal. Namun wukuf sampai maghrib, sampai tenggelam matahari, al-wukuf ila ghurubi syams, ya, al-wuqufu bi Arafah ila ghurubi syams, hukumnya wajib. Jadi hukumnya wajib. Pada asalnya wukuf di Arafah itu walaupun beberapa saat sah, ya sah. Umpamanya seseorang hanya kebahagiaan wukuf sebelum sholat subuh, ya, kebagian wukuf sebelum sholat subuh, maka sah wukufnya. Karena waktu dimulainya wukuf, ya, itu ba'da zawal sampai qabla tulu'il fajr. Jadi waktunya panjang. Artinya dari setelah zuhur sampai sebelum subuh tanggal 10. Ini waktu wukuf. Ya, waktu wukuf ini waktunya panjang. Jadi dari zuhur, ya, ba'da zawal, setelah zawal, ya berarti setelah zuhur, enggak apa saja setelah zuhur sampai qabla tulu'il syams, tulu'il fajr yaumul ashir. Ini yaumun nahr, pada hari tanggal 10 Dzulhijjah. Umpamanya di antara jamaah haji dari pagi enggak bisa masuk Arafah sampai maghrib, enggak masalah. Wukuf habis isya, pertengahan malam masih ada waktu. Namun bagi yang wukuf di Arafah mulai pagi, ya, mulai pagi, artinya mulai ba'da zawal, ya, atau mulai ba'da zawal sampai maka dia wajib wukuf sampai maghrib. Jadi wajib wukuf sampai maghrib. Kenapa? Karena tadi wukuf sendiri di Arafah walaupun beberapa saat hukumnya rukun, namun sampai maghrib hukumnya wajib. Artinya ketika sengaja sebelum maghrib habis sholat asar kemudian meninggalkan Arafah, wukufnya sah, tapi dia kena dam. Kenapa? Karena dia meninggalkan wajib diantara wajibatul haji. Makanya nanti kita harus hafal, kita semua yang mau berhaji harus hafal rukun haji apa saja, wajib-wajibnya haji apa saja, sunnah-sunnahnya haji apa saja. Kemudian mahdhuratul hajj atau mahdhuratul ihram ini juga wajib hafal ya. Ini penting sekali, minimal kemudian 5 sunanu al-hajj, sunnah-sunnahnya haji, sunanul ihram. Ini jadi pertama rukun wajib kita ketahui. Nanti kita harus hafal. Rukun
salah satu di antara rukun ibadah haji ditinggalkan salah satunya, baik sengaja maupun ada uzur, maka tidak sah. Rukun ini harus dilaksanakan. Umpamanya di antara jamaah haji lupa atau tidak tahu kalau itu di luar perbatasan Arafah, wukufnya sudah haji, sudah ke Arafah, tetapi ternyata di luar perbatasan Arafah, maka ia harus mengulang lagi hajinya tahun depan. Tahun depan harus mengulang haji. Hajinya nggak sah. Ya. Atau ada tidak tahu kalau tawaf ziarah atau tawaf ifadah itu hukumnya rukun, sehingga dia menganggapnya sunnah umpamanya. Ya nggak sah ibadah hajinya, maka dia harus mengganti tawaf ifadah atau tawaf ziarah. Karena rukun. Termasuk sa'i haji rukun. Kemudian al-ihram ini juga rukun. Rukun yang pertama al-ihram. Ihram niat di dalam hati untuk melaksanakan ibadah haji tertentu. Ini rukun. Kalau rukun yang pertama insya Allah secara umum orang mau berhaji pasti sudah punya niat. Mesti dilaksanakan. Mesti dia berihram. Kan gitu. Khawani wa akhwati rahimahumullah. Jadi afdal wukuf ba'da zawal hingga tenggelamnya matahari. Boleh juga wukuf dari min tulu'i syamsi yaumit tasi' hatta tulu'i fajri yaumil ashir. Boleh juga, boleh wukuf dimulai dari sejak terbitnya matahari pada hari ke-9. Setelah sholat subuh nanti terbit, mulai wukuf. Ini boleh hukumnya. Sampai terbit fajar, berarti sebelum sholat subuh pada tanggal yang ke-10. Walau udrikat lahdatun fi hadzal waqt bi Arafah fa hajjuka sahih. Law adrakta lahdatan fi hadzal waqt bi Arafah fa hajjuka sahih. Ya, jika engkau menjumpai waktu Arafah hanya wukuf hanya beberapa saat sebelum sholat subuh, umpamanya masuk Arafahnya umpamanya subuh sekarang jam 4, masuk Arafahnya setengah jam sebelum subuh, nah itu sudah dihitung wukuf di Arafah dan hajinya sah. Namun manakala seseorang hanya wukuf beberapa saat tetapi keluar sebelum maghrib, ya umpamanya, maka dia terkena dam. Ikhwani wa akhwati rahimahumullah. Kemudian ketika seseorang berada di Arafah, maka ya jamaah haji disunahkan ya ketika berada di Arafah salat zuhur dan asar ya secara jamak takdim dan qashar. Jamak takdim dan qashar, yaitu rokaatain biadanin wahidin wa iqamatain. Jadi ada sholat satu adzan, 2 qomat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat dikerjakan waktu zuhur. Kemudian ia tinggal atau wukuf di Arafah ila ghurubis syams. Nah, situlah kita banyak berdoa, berzikir, dan disunahkan dalam kondisi berwudu, ya, kemudian menghadap kiblat, ketika berdoa mengangkat kedua tangan, dan disunnahkan memperbanyak doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian ketahuilah bahwasanya Arafah kulluha mauqif. Arafah selagi di dalam Arafah, bukan di luar perbatasan Arafah, maka semuanya tempat wukuf. Wala yusra'u su'udul jabal,
tidak disunnahkan, tidak disyariatkan seseorang ketika berhaji naik ke gunung Jabal Rahmah umpamanya. Tidak ada sunnahnya itu, banyak di antara kaum muslimin yang ke sana. Dan juga tidak diwajibkan seseorang mesti harus ke Masjid Namiroh, ya, Masjid Namiroh itu juga luar biasa. Banyak orang ketika berhaji hilang, ya, hilang dengan temannya, tidak tahu tempat kemahnya di Arafah. Karena apa? Ia keluar dari kemah, keluar dari rombongan. Nah, kalau sudah hilang kan nggak konsentrasi ibadah, kacau. Makanya semua travel mesti menghimbau jamaahnya untuk tidak keluar dari kemah masing-masing. Ya, secara umum demikian dan aturan pemerintah demikian. Ya. Kemudian wala yustaratu an takuna waqifan tahta syams. Tidak disyariatkan yang dikatakan wukuf itu harus berdiri di bawah terik matahari. Ini gagal paham. Kalau wukuf mesti harus di bawah terik matahari. Padahal kita boleh duduk, ya tidak harus berdiri, ya. Kemudian kita boleh juga berteduh, ya, di bawah AC. Bahkan tahun ini termasuk tahun yang panas, sekarang udah mulai panas. Saya yakin ketika hari H pelaksanaan ibadah haji tentunya panasnya lebih. Ikhwani wa akhwati rahimankumullah. Kemudian setelah kita wukuf di Arafah, dari afdalnya tadi sebelum sebelum kita berangkat kemudian sampai di Arafah, wukuf dimulai dari setelah zuhur sampai maghrib, maka amalan berikutnya adalah al-ifadah ila Musdalifah. Ya, bersegera menuju Musdalifah ketika idza gharabatis syams. Ya, ketika matahari sudah tenggelam, betul-betul sudah maghrib. Setelah kita menuju Musdalifah, ya, ketika sampai tidak sholat maghrib di Musdalifah, tidak sholat maghrib di Arafah. Jadi sunnahnya tidak sholat maghrib di Arafah, tetapi di Musdalifah. Ketika setelah sampai di Musdalifah, ya, kita sholat maghrib dan isya jam'an wa qasron, secara jamak dan qasar, bi adanin wahidin wa iqamatain, dengan satu adzan dan dua iqamat. Itu diutamakan. Sebagian kaum muslimin nantinya menyibukkan diri mencari kerikil di Musdalifah. Ya, tidak usah tergesa-gesa. Ya, tidak harus juga didapatkan di Musdalifah kerikil untuk melempar ketika jumroh. Berarti kalau sampai nafar tsani, artinya sampai tanggal 13, berarti kan tanggal 10, pada tanggal 10 yang menar hanya melempar satu jumroh 7. Kemudian nanti tanggal 11, 12, 13 ketiga jumroh. Berarti 7 tambah 14, 14 ditambah 7, 21. 11, 12, 13 masing-masing semua kerikil setiap harinya 21 harus kita siapkan minimal. Artinya ketiga jumroh ini masing-masing 7 kerikil, 7, 7, 7, 21 kali 3, ya, 63. 63 sama hari pertama, yaitu Yaum Nahar atau tanggal 10 Dzulhijjah 7. Berarti 70. Jadi minimal kita memiliki kerikil 70. 70. Jadi setelahnya sampai di
Musdalifah disunnahkan kita segera sholat maghrib dan isya secara jamak dan qashar. Namun manakala ya karena padatnya kaum muslimin ya, padatnya kendaraan, padatnya orang, tidak memungkinkan sholat maghrib dan isya di Musdalifah, maka di mana saja kita sholat ya, entah di jalan kita berhenti ya, entah ketika pada saat masih di Arafah. Kalau dikhawatirkan atau tidak dapat sholat maghrib dan isya di Musdalifah. Nah, al-mabitu bi Musdalifah, mabit di Musdalifah itu pada tanggal 9 malam 10 hukumnya wajib. Hukumnya wajib min wajibatil haji. Wajib diantara wajiban ibadah haji. Manakala seseorang meninggalkan Musdalifah tidak bermabit, maka ia kena dam. Meninggalkan dengan sengaja, tidak ada udzur. Ya, dengan sengaja, maka terkena dam. Sebagian kaum muslimin ya tidak ada program mabit di Musdalifah. Ini sangat keliru. Bagaimana ibadah hajinya mabrur kalau kewajiban diantara wajibnya ibadah haji ditinggalkan? Ini hati-hati. Termasuk maaf, sebagian kaum muslimin mencari orang yang siap menerima badal umroh dengan harga murah. Dan biasanya kalau yang mengerjakan ini petugas ya, petugas haji umpamanya, terkadang belum tentu bisa melaksanakan semua kewajiban karena ada tugas. Ya, bahkan terkadang mereka melanggar larangan di antara larangan ihram, nggak pakai baju ihram umpamanya. Ini bagaimana mungkin ibadah hajinya mabrur kalau kita ketika berhaji diiringi dengan pelanggaran, baik itu pelanggaran meninggalkan suatu kewajiban atau pelanggaran larangan dikerjakan. Ya, larangan dikerjakan. Ikhwani wa akhwati rahimahullah, kemudian ketika kita berada di Musdalifah, maka kita bermalam. Nabi SAW dia istirahat tidur ya, kemudian ia bangun ya, sholat subuh ya di awal waktunya ya, sholat subuh di awal waktu dan Musdalifah dengan berjamaah, berbanyak doa, zikir. Ada penmabit di Musdalifah punya wajib hatta tulu'il fajri, hingga terbitnya fajar, wal afdal hatal isfar. Ya, yang paling afdal ya afdal yaitu setelah ya hampir terbit matahari lah. Akan tetapi wa yajuz lidu'afa min ar-rijal wa nisa yadfa'u fi akhir lail ba'da ghiyabil qamar litajannubiz ziham. Boleh ada golongan yang mendapatkan rukhsah dispensasi untuk tidak bermabit di Musdalifah secara full. Ya, yaitu kalangan laki-laki yang lemah, umpama dulu kakek-kakek tua renta umpamanya ada, atau masih muda tapi punya sakit atau punya penyakit, atau wanita-wanita walaupun dia sehat, wanita digolongkan walaupun dia badannya sehat, fisiknya sehat, para walinya digolongkan du'afa. Ini boleh bertolak dari Musdalifah menuju Mina pada akhir malam terakhir, artinya setelah ghiyabil qamar, setelah rembulan sudah tenggelam, rembulan ya sudah tenggelam, artinya sebelum sholat subuh boleh bagi mereka yang punya sakit, penyakit, atau tua, atau para wanita, ini boleh.
Kemudian mengambil sabah hasayat, 7 kerikil untuk melempar jumroh aqobah yang pertama, maka boleh diambil dari manapun. Artinya tidak harus di Arafah, bisa saja tidak harus di Musdalifah, ya. Seandainya perjalanan dari Musdalifah menuju Mina kita dapatkan kerikil, tidak mengapa di situ kita ambil kerikil, atau kita mendapatkannya di Mina umpamanya, tidak mengapa. Kemudian ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari muslimin rahimakumullah, a'mal yaumil ashir, beberapa amalan pada tanggal 10 Dzulhijjah atau Yaumun Nahar. Istahab berdoa ba'dal fajar hatta isfar. Ya, disunahkan berdoa setelah fajar sampai sampai siang, sampai istilahnya sudah kelihatan hampir suruk, ya, hampir suruk boleh juga. Kemudian setelah itu tawajjuh ila Mina li rami jumratil aqabah, bersegera menuju Mina untuk melempar jumrah aqabah. Ya, hanya pada tanggal 10 hanya melempar jumrah aqabah. Karena kita arahnya dari Musdalifah kemudian ke Mina, maka tentu jumrah ula, jumrah pertama, jumrah wusta, jumrah yang pertengahan atau yang kedua kita lewati, kita tidak melontar di situ. Sebagian jamaah haji ada yang melontar semua jumrah pada tanggal 10, ini keliru. Ya, ini keliru. Pada tanggal 10 hanya melempar satu jumrah saja, yaitu jumrah aqabah atau jumratul kubro. Ini yang pertama, amalan pertama tanggal 10, kemudian nahar, ya, nahar, menyembelih hadiu atau tamatu bagi yang melaksanakan ibadah haji tamatu atau haji kiron. Kemudian wal halqu, dan mencukur rambut kepala. Mencukur rambut kepala bagi laki-laki afdalnya gundul pada cukuran yang kedua, yaitu pada tanggal 10 ini. Adapun menyembelih hadiu boleh diwakilkan, tidak harus kita yang berhaji menyembelih sendiri, ya. Ini sangat repot tentunya. Ketika seseorang pada tanggal 10 sudah melakukan atau melaksanakan 2 amalan dari 5 amalan, ya, karena amalan tanggal 10 ini melempar jumrah aqabah, mencukur rambut kepala, memotong hadiu, melaksanakan tawaf ifadah atau tawaf ziarah, kemudian sa'i haji. Ada 5 amalan. Artinya ketika seseorang yang berhaji telah melakukan 2 amalan dari 5 ini, yaitu melempar jumrah aqabah, kemudian mencukur rambut kepala, maka orang tersebut telah melaksanakan boleh bertahalul, ya, dikatakan tahalul sufro, tahalul pertama, ya, tahalul pertama, tahalul sufro, yaitu setelah kita melempar jumrah aqabah, kemudian sebelum kita ke kemah ada tempat cukur, kita cukur saja, ya, gundul bagi laki-laki, bagi perempuan cukup seluruh rambutnya dikebelakangkan dan dipegang menjadi satu, kemudian dipotong hanya sekedar seruas jari. Ini bagi wanita. Nah, maka dengan demikian kita setelah nyampe di kemah, ya, di Mina, kita mandi. Ya, itu yang dilakukan Nabi SAW, mandi, kemudian memakai baju biasa. Mandi memakai baju biasa, memakai wangian bagi laki-laki tentunya, sunnahkan. Nah, ini dikatakan tahalul awal, ya, atau tahalul sufro, tahalul kecil. Ya, artinya mahdhuratul ihram semuanya sudah tidak terlarang lagi.
Artinya boleh pakai baju biasa, pakai peci, pakai apa? Pakai celana biasa, ya. Kemudian pakai minyak wangi ini boleh. Mungkin kumisnya panjang juga motong kumis, ya. Ini yang tadinya terlarang sudah tahalul hal, boleh. Tidak terlarang lagi. Illa nisa, kecuali wanita, artinya bagi bapak-bapak yang berhaji bersama istrinya belum boleh berjumbu, apalagi sampai melakukan hubungan suami istri ini belum boleh. Kapan bolehnya? Ketika melanjutkan amalan berikutnya, ya, amalan berikutnya minimal tambah 2 lagi, yaitu tawaf ifadah atau tawaf ziarah dan sa'i haji. Melempar jumroh aqobah hukumnya wajib. Tadi amalan pertama kan. Yang kedua mencukur rambut kepala hukumnya wajib, nggak dikerjakan kena dam. Ya. Kemudian menyembelih hukumnya wajib bagi yang haji tamato atau kiron. Ini boleh dipending tanggal 11, 12, 13, boleh. Tentu afdolnya tanggal 10, tapi tanggal 11, 12 ini menyembelih hadiu, 11, 12, 13 boleh. Kemudian jika sepasang suami istri jamaah haji bersama istrinya kemudian ingin tahalul kubro, ya segeralah tanggal 10 ini melaksanakan tawaf ifadah atau tawaf ziarah, segera ke Mekah melaksanakan tawaf ifadah atau ziarah. Yang keempat yaitu sa'i haji. Tawaf ifadah atau tawaf ziarah dan sa'i haji hukumnya rukun. Manakala seseorang sudah melaksanakan pada tanggal 10 4 hal ini, maka dikatakan tahalul kubro. Udah tidak ada larangan lagi suami istri ya berjumbu, suami istri melakukan hubungan suami istri, tidak ada larangan lagi. Bahkan seandainya baru tahalul awal sepasang suami istri sampai melakukan hubungan suami istri, maka bisa jadi kena kafaroh mughaladah. Kafaroh mughaladah. Jadi kena dam besar, menyembelih unta, hajinya rusak, ya harus mengulangi lagi haji tahun depan. Dan tidak boleh karena hajinya rusak kemudian ya sudah kalau begitu nggak dilanjutkan, harus dilanjutkan sampai selesai, tapi dia akan harus menyembelih unta, dia harus melanjutkan ibadah hajinya, dia harus mengulangi hajinya lagi nih. Bahaya. Makanya sebaiknya yang suami istri udah tanggal 10 memang fisiknya sehat, ya segera saja lah semua amalan dilaksanakan. Dan yang boleh dipending sebenarnya 3 boleh dipending ini. Baik tadi menyembelih hadiu atau yang kedua ini tawaf ifadah atau ziarah atau amalan yang kelima sami haji umpamanya, ini boleh dipending sebenarnya, boleh. Bahkan bagi wanita yang haid umpamanya sejak awal pelaksanaan ibadah haji haid, ya jangan dulu tawaf ifadah dong, nggak boleh tawaf dalam kondisi haid. Atau sakit belum bisa, nggak sempat lah, atau laki-laki atau perempuan sakit belum sempat tawaf ifadah tanggal 10, 11 enggak, 12 enggak, 13 juga enggak, ya udah nanti dibarengkan dengan tawaf wada saja. Artinya tawaf ifadahnya dikerjakan ketika mau meninggalkan Mekah, maka tawaf wadanya gugur. Tawaf wada hukumnya wajib, tetapi kewajiban itu menjadi gugur jika seseorang sebelum meninggalkan Mekah belum melaksanakan tawaf ifadah atau tawaf ziarah, di mana tawaf ifadah dan ziarah itu hukumnya rukun, maka pada saat itu tidak harus melaksanakan 2 kali tawaf, yaitu tawaf ifadah dan tawaf wada. Cukup melaksanakan tawaf ifadah, maka dengan demikian tawaf wadanya gugur. Kemudian dikatakan tahlul akbar ketika seseorang yang berhaji telah melaksanakan 4 amalan ya.
pada tanggal 10, yaitu melempar jumrah aqabah, mencukur rambut kepala, kemudian tawaf ifadah dan sa'i haji. Namun manakala baru melaksanakan dua, melempar jumrah aqabah, tawaf ifadah, mencukur rambut kepala, maka dikatakan baru tahallul sughra atau tahallul pertama. Kemudian zabul hadi, menyembelih hadi itu hukumnya wajib tadi. Melempar jumrah aqabah wajib, mencukur rambut kepala wajib, menyembelih hadi wajib, sedangkan tawaf ifadah atau tawaf ziarah hukumnya rukun haji, rukun yang ketiga. Kemudian sa'i haji hukumnya rukun, yaitu rukun haji yang keempat. Kemudian amalan berikutnya setelah kita selesai tawaf ya dan sa'i haji, kita hendaklah segera kembali ke Mina ya. Keberadaan kita di Mina pada hari Ayyamut Tasyrik itu hukumnya sunnah. Namun bermalam layali tasyrik, berarti tanggal 10, malam 11, malam 12, malam 13, itu hukumnya wajib. Al-mabit bimina layali at-tasyrik ya, hukumnya wajib. Al-mabit bimina wajib min wajibatil haji. Jadi tadi ada mabit hukumnya sunnah kapan? Pada tanggal 10 malam 9 hukumnya sunnah mabit di Mina. Namun mabit pada tanggal 10 malam 11 malam 12 malam 13 hukumnya wajib. Ya, mabit di Mina 3 malam hukumnya wajib atau minimal 2 malam karena mau nafar awal malam 11 malam 12 maka hukumnya wajib. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Jadi tawaf ifadah hukumnya rukun tadi, dan sa'i haji hukumnya rukun, boleh dipending untuk sampai tanggal 13, artinya boleh dipending dikerjakan tidak harus tanggal 10, boleh tanggal 11, 12, 13 atau sebelum meninggalkan Mekah. Kemudian pada tanggal 10 tadi dan malamnya wajib bermabit di Mina. Dan di Mina di situ kita banyak zikir, berdoa, banyak ibadah ya. Dan hari-hari atau di hari-hari Mina hukumnya sunnah. Nah, sebagian tahun kemarin umpamanya sebagian travel yang sangat perhatian dengan jamaahnya dan modal ada, mereka karena di kemah sangat padat, sangat panas, terik matahari ya, maka jamaah di siang harinya dipindahkan ke hotel transit. Maka yang seperti ini tidak mengapa ya, karena hari-hari Mina, Ayyamul Mina itu tidak mengapa tidak berada di Mina ya, tidak mengapa tidak berada di Mina, apalagi suasana sangat panas semuanya. Ini boleh pergi ke Mekah, pergi ke hotel ya. Kemudian malamnya itu wajib, hukumnya wajib bermabit bermalam. Nah, kapan dikatakan seseorang mendapatkan bermalam mabit? Ya, maka dijelaskan ulama mabit harus dikatakan seorang mabitnya sempurna, alal aqal minimalnya adalah mu'dhamul lail. Minimalnya ia bermabit bermalam di Mina ya, itu sebagian besar malamnya. Umpamanya malam, dalam satu malam itu
waktunya 11 jam umpamanya. Berarti minimalnya kita bermabit di Mina 6 jam. Minimalnya 6 jam. Artinya tidak sampai subuh tidak mengapa. Tapi tentu afdolnya sampai ya memang di Mina terus, baik siang maupun malam itu tentunya. Tapi kalau ada halangan umpamanya sebagian jamaah haji nggak punya kemah di Mina. Nah, ini banyak ya, apalagi yang tidak resmi ya. Yang tidak resmi mereka tidak punya kemah. Tinggalnya di mana? Di apartemen, di hotel transit setelah Mina. Ya, seperti di Azizia umpamanya. Setelah Mina, di Azizia dan sekitarnya hotel transit. Maka mereka berkewajiban ke Mina malam-malam ayam layali tasyrik, malam-malam tasyrik ya. Dan mereka minimal berada di Mina, bermabit di Mina kalau malam itu ada 11 jam ya 6 jam ya, minimalnya demikian. Nah, mabit di Mina, mabit di Mina ini tidak mesti harus tidur full, tidak harus tidur full, boleh ya banyak berdoa, zikir, boleh kita sambil makan, minum, boleh juga kita mungkin jalan ya, karena mungkin nggak ada tempat. Sekarang ketika seseorang bermabit di sekitar Jamarot, ya dahulu Masya Allah, banyak diizinkan lah, dahulu diizinkan, sekarang tidak, mesti diusir oleh petugas. Nggak boleh bermabit di Mina, gelar tikar nggak bisa, mah terpaksa yang tidak resmi biasanya yang mereka komitmen untuk melaksanakan kewajiban haji, mereka bermabitnya itu jalan ya berjam-jam ya, muter sana muter sini, nanti ketika di situ dilarang lagi oleh petugas lagi berjalan lagi kan begitu. Ya maka bersyukurlah bagi yang diberi Allah kemudahan untuk bisa melaksanakan ibadah haji secara resmi, sehingga wajibnya ibadah haji bisa dilaksanakan dan bisa enak tidur di dalam kemah ya, kemah ber AC, di kemah disediakan minuman, berbagai jenis minuman, berbagai jenis minuman yang dingin, yang hangat ya. Kemudian disediakan makan 3 kali ya. Tinggal ibadah dan tidur, ibadah dan istirahat. Ini suatu kenikmatan yang luar biasa. Kita akan bersyukur pada Allah jika kita menyaksikan dengan mata kepala betapa banyak di antara jamaah haji yang tidak mendapatkan kemah di Mina ya, tidak mendapatkan kemah di Mina, atau bahkan kita nanti akan menyaksikan, di antara kita menyaksikan banyak di kalangan kaum muslimin yang berhaji di Arafah, begitu terik matahari, begitu panasnya, mereka tidak berteduh di bawah AC ya, karena tidak punya kemah. Kita akan jumpai mereka ada hanya sekedar bikin kemah dengan terpal, kemah sementara, bukan kemah permanen, tidak ada AC-nya, betapa panasnya, bagaimana mungkin kita khusyuk ibadah di Arafah, di mana ketika kita berada di Arafah, di waktu dan tempat yang mustajab, di waktu dan tempat yang mustajab, sementara ketika kita tidak memiliki kemah di Arafah, mesti kita penuh dengan kegelisahan, kepanasan, ya tidak enak, sangat nggak betah, gerah berada di saat berada di Arafah. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kemudian setelah kita bermabit ya, bermabit di Mina, kemudian pada tanggal 11, 12, 13 bagi mengambil nafar sampai 13, maka melempar jumrohnya kapan? Ya, ba'da zawal. Ya, ba'da zawal paling afdol. Paling afdol. Tetapi
sampai qoblal fajar boleh. Umpamanya, wah habis zuhur panas, oh nggak apa-apa kok. Habis asar, masih panas, nggak apa-apa. Habis maghrib, oh masih rame lah, nanti aja habis isya. Habis isya juga masih padat, nggak apa-apa. Sebelum subuh, ini waktu melempar pada tanggal 11, 12, 13 melempar ketiga jumroh ini. Nah, sangat keliru sebagian kaum muslimin melempar belum waktunya. Ya. Habis sholat subuh tanggal 10 itu ada yang karena malamnya tanggal 10 melempar jumroh Aqobah, nanti siang sedikit ya melempar ketiga jumroh. Ini berarti melempar belum waktunya. Atau bukan tanggal 10-nya mereka melempar, tetapi malam tanggal 11. Ya, malam tanggal 11 sebagian kaum muslimin sudah ada yang melempar jumroh ula, wusta, kubro. Ini melempar belum waktunya. Dan sebagian kaum muslimin ada yang melempar setelah sholat subuh, sebelum zuhur. Nah, kita akan saksikan ini. Jadi makanya pentingnya kita ala ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu dulu dong sebelum berbicara, beramal, sebelum kita melaksanakan suatu ibadah agar ibadah haji kita mabrur. Kita akan saksikan banyak di antara kaum muslimin yang mereka melempar jumroh habis subuh, habis pada tanggal 11 nih loh. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 12 mereka melempar jumroh habis subuh atau sebelum zuhur. Ini keliru, belum waktunya. Waktunya kapan melempar ketiga jumroh ula, wusta, dan kubro? Ya setelah zawal sampai waktunya memanjang sampai sebelum subuh. Artinya untuk waktu melempar jumroh pada tanggal 11 itu tanggal 11 setelah zuhur sampai sebelum subuh tanggal 12. Sebelum subuh tanggal 12 itu waktunya. Jadi masalah agama Islam mudah, dan bahkan melempar jumroh adalah suatu amalan ibadah, hukumnya wajib namun boleh diwakilkan bagi yang sakit, fisiknya nggak kuat, boleh. Ini ada ibadah yang boleh diwakilkan. Asal ibadah kan dikerjakan oleh kita sendiri, wajiban setiap muslim ya. Tapi ada satu amalan ibadah wajib yaitu melempar jumroh, diwakilkan boleh. Dan satu orang boleh mewakili beberapa orang, boleh. Berbeda ketika badalin haji, nggak boleh satu orang badalin haji, harus satu orang. Ketika berangkat sekali berangkat badalin satu orang, satu musim haji. Dia boleh double-double. Tapi mewakili melempar jumroh boleh badalin untuk lebih dari satu orang. Kemudian disunahkan setiap kali melempar setelah seusai melempar jumroh ula, wusta, berdoa menghadap Ka'bah, mengangkat kedua tangan berdoa. Tetapi setiap kali selesai melempar jumroh Aqobah atau jumroh kubro tidak disunahkan berdoa. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian amalan berikutnya adalah setelah kita selesai sampai melempar jumroh, bagi yang ingin nafar awal berarti sebelum maghrib dia harus meninggalkan Mina menuju Mekah. Boleh nggak istirahat dulu di hotel di Mekah, boleh, tidak harus langsung tawaf wada, tidak. Ya, beberapa travel programnya kan tidak langsung, tapi sebagian travel ada yang programnya begitu ke Mekah ya langsung tawaf wada, langsung meninggalkan Mekah. Baik, jadi bagi yang ingin mengambil nafar awal, jadi tanggal 12 sebelum maghrib harus sudah meninggalkan Mina. Kalau maghrib masih berada di Mina, dia harus bermalam lagi sampai tanggal 13. Begitu pula pada tanggal 13, hendaknya sebelum maghrib sudah meninggalkan Mina, segera menuju Mekah. Ya, bagi yang tidak punya program tinggal di Mekah setelah hajian, langsung tawaf wada. Nah, sementara tawaf wada hukumnya wajib, namun bagi wanita yang haid nifas, maka kewajiban ini gugur. Bagi wanita yang haid dan nifas, ini gugur. Namun bagi wanita yang
haid dan nifas belum melaksanakan tawaf ifadah yang hukumnya rukun dan sa'i haji, maka ia harus menunggu di Mekah sampai suci, ya sampai suci, tidak boleh ikut jamaah atau rombongan meninggalkan Mekah. Harus menunggu itu. Karena rukun tidak bisa ditinggalkan, mesti harus dilaksanakan. Seandainya terpaksa pulang, wah ini nggak bisa karena harus bersama rombongan, harus pulang ke negaranya ya. Maka ada dua keadaan. Keadaan pertama, di antara ulama ada yang mengatakan ya sudah tawaf, yang penting kalau tidak memungkinkan kalau tidak memungkinkan bisa balik lagi pada bulan-bulan berikutnya, bukan mungkin bulan Muharram atau sebelum bulan haji umpamanya, tidak memungkinkan lagi balik ke Mekah, ya sudah, dia mesti harus tawaf ifadah dan sa'i haji. Namun bila mana sangat mungkin nanti bisa balik lagi bulan umpamanya 2 bulan 3 bulan setelah musim haji umpamanya, ya maka dia datang ke Mekah lagi, selain selain umroh, ya nanti harus mengganti tawaf ifadah dan sa'i haji. Jadi dua keadaan. Keadaan pertama, jika sangat memungkinkan bisa balik, ya sudah, ya, bisa dikatakan tiga keadaan ya, kita katakan tiga keadaan. Keadaan bagi wanita yang haid atau nifas, sementara ia belum melaksanakan tawaf ifadah atau sa'i haji. Padahal tawaf ifadah dan sa'i haji hukumnya rukun. Berbeda tawaf ifadah, hukumnya wajib, itu gugur kewajiban wanita yang haid ya pada saat hendak meninggalkan Mekah kemudian dalam kondisi haid atau nifas, maka kewajiban ini jadi gugur, tidak terkena dam dan tidak wajib dia tawaf wada. Tapi manakala seorang wanita ini haid atau nifas sementara belum melaksanakan dua rukun haji, tawaf ifadah dan sa'i haji, maka keadaan pertama harus menunggu sampai suci baru melaksanakan tawaf wada dan tawaf ifadah atau tawaf ziarah dan sa'i haji. Setelah itu tawaf wada kalau sudah suci ya. Ini keadaan pertama. Jadi keadaan kedua, kalau tidak memungkinkan menunggu, ya sudah pulang bersama rombongan, tapi dengan syarat sangat yakin, sangat memungkinkan bisa balik ke Mekah lagi pada saat suci dan di bulan setelah pelaksanaan ibadah haji, umpamanya setelah 2 bulan, 3 bulan setelah musim haji. Balik lagi ke Mekah, umroh biasa, kemudian mengganti melengkapi ibadah hajinya itu tawaf ifadah dan sa'i haji. Namun jika ya sangat yakin karena kondisi ekonomi atau kondisi fisik ya tidak memungkinkan, ya sudah, wanita ini mesti wajib tetap walaupun dalam kondisi haid, nifas, tawaf ifadah dan sa'i haji, dengan syarat ya bisa menjaga diri dari tercecernya atau tumpahnya darah. Artinya dia harus pakai pembalut ya wanita agar darah haidnya tidak tercecer atau menetes ya. Itu kondisi yang sangat darurat atau terpaksa, yaitu kondisi yang ketiga. Wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian maka selesai amalan ibadah haji, dan insya Allah pertemuan mendatang kita akan bahas tentang arkanul hajj, ini yang kita harus hafal insya Allah, wajibatul hajj, masuk mahdhuratul hajj, ya, harus kita hafalkan agar ibadah haji kita nanti mendapatkan haji yang mabrur. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Ya, alhamdulillah, kajian pada malam hari ini sudah disampaikan oleh Ustaz Abu Hamzah hafizahullah taala berkaitan dengan kaifiat ibadah haji. Kemudian selanjutnya kami persilakan bagi para
peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa disampaikan secara langsung melalui suara atau bisa melalui tulisan melalui chat room. Ya, sebelum menunggu pertanyaan dari para peserta, ini ada pertanyaan yang tapi pada pertemuan awal tentang hukum haji, ada pertanyaan, apa hukumnya menunda-nunda ibadah haji padahal ia mampu? Kemudian apa hukumnya bagi orang yang tidak berhaji karena tidak boleh berhaji oleh orang tuanya? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hukum takhirul hajj wa huwa qadir, ya. Takhirul hajj wa huwa mustati'. Sementara dia mampu sebenarnya tetapi menunda-nunda ibadah haji. Kenapa menunda? Oh, masih banyak kebutuhan, harus menguliahkan anaknya, harus bangun rumah, harus beli mobil, ya. Ini banyak di antara kaum muslimin yang seperti itu, bahkan sangat kisah yang sangat memilukan atau bahkan menyedihkan, sangat disayangkan, ya. Masya Allah, seseorang pegangannya mobil Land Cruiser, ya, mobil Land Cruiser, HP-nya model terbaru, belum berhaji. Bahkan ketika datang ke kantor kami, ya, dia menanyakan, di kantor Anda ada haji gratis enggak? Bahkan nyarinya gratis. Allah musta'an. Ini hal yang sangat berbahaya, ya. Dia mampu padahal ya, mampu secara finansial, secara harta, secara fisik, yang hukumnya sangat bahaya. Kenapa? Qala Syekh bin Baz rahimahullah, fa inna hajja baitillah al-haram fardun ala kullin man istata'a ilaihi sabila. Bahwasanya haji ke Baitullah Haram adalah suatu kewajiban setiap muslim yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Minar rijal wa nisa, baik laki-laki maupun wanita. Ayatnya jelas dalam surat Al-Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah wajibkan bagi manusia untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu melaksanakan perjalanan. Qala Syekh bin Baz rahimahullah, falladhi yamliku az-zat war-rahah yamliku al-qudrah ala adail hajj thumma yatakhallaf qad ata kabiratan 'azimatan wa munkaran 'aziman. Maka barang siapa yang memiliki bekal, memiliki kendaraan untuk dipakai melaksanakan ibadah haji, memiliki kudrah, kemampuan secara finansial, kemampuan fisik untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian dia takhallaf, dia menunda-nunda, dia enggan, dia ogah melaksanakan ibadah haji, maka dia telah melakukan dosa besar, dosa yang besar. Kabirah azimah, dosa yang sangat besar. Wa munkaran aziman, dan kemungkaran yang besar. Maka wajib baginya bertobat kepada Allah, ya. Wal bidar lil hajj, dan dia bersegera berhaji ketika ada kesempatan. Dia harus memaksimalkan waktu, ya. Bahkan ada hadis, tetapi
antara ulama berselisih pendapat dan mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Maka imam mata Yahudiyan atau Nasraniyan, bisa jadi dia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Ini bahaya sekali kalau sampai meninggalkan ibadah padahal ia mampu. Karena pada akhir ayat Allah berfirman, ya, faman kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang mengingkari kewajiban ibadah haji padahal ia mampu, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari alam jagat raya. Maka dia harus segera bertobat dan segera melaksanakan ibadah haji. Jika tidak, maka dia berdosa. Kemudian bagaimana ketika waktunya berhaji tetapi orang tua menghalanginya? Maka ketika orang tua menghalangi kita untuk melaksanakan suatu ibadah atau suatu kewajiban, maka la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Ya, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada siapapun, kepada makhluk, kepada sesama hamba dalam bermaksud kepada Allah. Tidak boleh kita taati orang tua kita jika melarang kita untuk melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah yang lainnya. Berbeda kalau orang tua melarang mungkin melaksanakan amalan yang sifatnya sunnah, ya, sifatnya sunnah, tapi wajib tidak boleh kita taati. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma. Begitu pula jika orang tua kita menyuruh, memaksa untuk bermaksiat kepada Allah, fala tuti'huma, tidak wajib. Bahkan kita wajib tidak mentaatinya, wajib untuk tidak mentaatinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada pertanyaan dari Ibu Ria berkaitan dengan teknis untuk hewan sembelihan kita, bagaimana Ustadz? Apakah sudah disediakan? Ya, insya Allah nanti dalam waktu dekat, ya, insya Allah kami informasikan. Ya, insya Allah kita informasikan tentang harga, ya, dan jenis hewannya, insya Allah. Barakallahu fiik. Ya, kemudian dari Pak Ridho, Afwan Ustadz, apakah pas melaksanakan tiap rukun haji, jamaah kita selalu bersama-sama atau sendiri-sendiri? Dan bagaimana info update soal tasreh? Sukan jasa kolom khairan. Ya, jadi insya Allah kalau dari pihak travel sendiri biasanya dikomando, ya, seperti ketika mau ke Arafah, ya mesti dia komando bareng-bareng. Ketika dari Arafah mau menuju Musdalifah juga dikomando, jadi ada orang-orang Arab yang memando juga, dan dari kita insya Allah juga beberapa ustadz bergabung, dan insya Allah di antara ustadz siap untuk sebagai pembimbing, ya, khusus untuk jamaah haji Indonesia. Jadi insya Allah jangan sampai di antara kita itu terpisah dari rombongan, jangan sampai terpisah dari rombongan. Jadi insya Allah nanti pelaksanaan ibadah hajinya, ya, selalu dikomando, ya, selalu hendaklah kita mengikuti arahan dan bimbingan dari panitia, dari ustadz pembimbing, ya, dan insya Allah juga ada materi-materi kajian ketika pelaksanaan ibadah haji. Baik, adapun tentang tasreh haji atau visa haji, ini menurut fatwa ulama, bahkan
haram apa namanya haram hukumnya atau yang jelas haram hukumnya ketika seseorang berhaji tidak memiliki tasrih haji. Maka tentu fatwa ulama di sini mencangkup antara tasrih dan visa haji, artinya dokumentasi haji yang resmi. Ya. Kenapa? Karena pemerintah membuat aturan kebijakan untuk maslahat jamaah dengan adanya aturan wajib dengan tasrih haji, dengan visa haji ketika datang ke melaksanakan ibadah haji atau dengan tasrih haji, ini adalah betul-betul untuk kemaslahatan. Jadi pada tahun sekitar 2006 ketika belum ada pembatasan, selagi bisa ke Mekah, selagi bisa ke Saudi dan minat berhaji, bisa haji. Pemerintah belum menerapkan aturan harus visa haji, datang ke Saudi untuk haji, tidak harus dengan tasrih haji ketika berhaji. Bahkan yang mukim pun setiap tahun bisa berhaji. Ya. Pada tahun sebelum pemerintah belum menerapkan kebijakan dan aturan yang sangat maslahat, ya, sangat sangat untuk demi agar ibadah haji lebih tenang, lebih nyaman, lebih kondusif, ya. Maka kita ketika mau di sekitar Jamarot itu mayat sudah bergelimpangan, tuh bayangkan. Makanya wajar saja pribumi penduduk Saudi banyak ketika melihat berita, menyaksikan berita di televisi, banyak yang takut berhaji. Tapi Masya Allah, orang kita justru ketika mendengar berita itu banyak, mudah-mudahan saya mati ketika berhaji. Nah, ini kelebihan atau kehebatan orang kita. Bahkan yang kakek-kakek, nenek-nenek, kadang orang keluarganya, kayak jangan gak usah haji, nanti mati di sana. Justru itu kami pengen mati di sana, gitu ya. Itu jadi aturan pemerintah itu maslahat. Adapun kita alhamdulillah, ya, kurang lebih 20 ini sudah diakses semua, dan alhamdulillah insya Allah detik-detik input data sudah hampir finishing, ya. Dan alhamdulillah mulai hari Selasa kemarin sudah mulai terbit, ya. Mulai terbit, dan insya Allah nanti malam ini kami cek kembali, dan mudah-mudahan perkiraan, ya, menurut orang kantor insya Allah pekan depan, ya, mulai terhitung mulai hari Ahad hingga Kamis insya Allah diperkirakan sudah selesai input data dan mudah-mudahan selesai terbit semuanya, ya. Dan intinya alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Jadi insya Allah kita bagi antum yang sudah mendaftar berhaji secara resmi, ya, baik melalui kami atau melalui travel yang lain, alhamdulillah sebagian haji furoda atau mujamalah sekarang juga sudah mulai terbit, alhamdulillah kita ikut senang, ya. Visa haji juga sudah mulai terbit, ya, alhamdulillah. Berbeda tahun-tahun sebelumnya, ya, visa haji furoda atau mujamalah itu biasanya terbitnya di akhir-akhir bulan Dzulqa'dah. Bahkan ada yang awal Dzulhijjah baru terbit. Ya. Begitu pula tasrih haji juga sebenarnya dari tahun ke tahun itu memang mulai tanggal 1 Dzulqa'dah baru iklan penerbitan, baru 2 tahun ini, tahun kemarin, tahun ini. Itu mulai tanggal 15 Syawal, ya, mulai tanggal 15 Syawal pemerintah mengiklankan, menginformasikan sudah mulai bisa menerbitkan tasrih haji atau permit haji. Itu mulai baru tahun kemarin sama tahun ini, ya. Jadi insya Allah, ya, kami sangat optimis insya Allah semuanya yang sudah mendaftar, ya, biidznillah semuanya pertolongan dari Allah, ya. Insya Allah bisa berangkat semuanya sesuai program dan rencana kita semuanya.
Kemudian pertanyaan yang masuk lagi itu, silakan Abu Es. Iya, Ustaz. Ini dari Ibu Ria. Afwan Ustaz, apakah kita juga memakai smart card dan gelang haji? Barakallahu fiik. Smart card itu biasanya itu hanya untuk yang datang ke Saudi dengan menggunakan visa haji. Tapi bagi yang datang dengan visa ekspatriat, umpamanya kemudian mengeluarkan permit haji, itu tidak dapat smart card, tetapi itu tidak menjadi problem atau tidak menjadi masalah karena itu sudah online ya, sudah online di sistem. Nah, sudah online di sistem Kementerian Umroh dan Haji. Jadi artinya ketika kita sudah megang permit haji, ya insya Allah nanti saya share contoh permit haji yang sudah terbit, itu otomatis sudah, ya biasanya aparat keamanan itu memeriksa mana atas rehas ya, tunjukkan aja yang di HP atau yang di print. Itu nanti akan di barcode dan sudah online, sudah terbaca semuanya di sistem. Makanya kalau palsu nanti kan langsung ketangkap orangnya. Ya bukannya haji malah nanti langsung ditarhil di penjara. Enggak, yang tasri hajinya palsu ada, jadi Saudi pun ada pemalsuan. Ya, ada pemalsuan, ada oknum-oknum yang berani palsu. Setiap tahunnya mesti ada yang berani melakukan itu, dan ada yang ketangkap dan ada yang tidak ketangkap, yang namanya ribuan jutaan jamaah haji kan. Jadi bagi yang berhaji tidak secara prosedural ya, tidak resmi, itu tidak prosedural, itu pun banyak berhasil, tapi ya ketahuilah ada yang ketangkap juga ya, ada yang berhasil berhaji, ada yang ketangkap. Tapi intinya ketika kita mengikuti haji secara prosedural, insya Allah aman kita, insya Allah. Kemudian apakah dapat gelang haji? Biasanya dari Roji itu dikasih gelang buat naik kereta, ya gelang untuk naik kereta. Jadi ketika karena kita naik kereta itu ada gelangnya biasanya. Ya, adapun gelang yang kayak jamaah Indonesia ya tidak, tapi bisa saja kalau memang semua jamaah saya harus punya gelang. Insya Allah bisa saya pesankan. Insya Allah kita bisa pesankan. Ya, uh, ya tidak mengapa mungkin kita pesankan, insya Allah. Ya, karena itu gelang haji sendiri sebenarnya itu program pemerintah kita aja sebenarnya. Terkadang juga sebagian jamaah haji yang nggak resmi memang dibikinkan ya oleh travel sendiri ya, travel masing-masing. Allah alam bisawab. Ya, sebelum kita tutup, barangkali masih ada pertanyaan. Satu pertanyaan lagi yang kelanjutan dari yang tadi. Orang yang memiliki harta banyak tapi dia punya hutang, apakah dia tetap wajib berhaji? Ya, berarti hukmu man indahu amwal kathira ya, lakinnahu indahu tuyun kathira ya, hal yajib alaihi al-hajj ya. Hukum bagi orang yang memiliki amwal sebenarnya
amwal katsirah, lakinnahu indahu duyun katsirah. Jadi seseorang yang memiliki harta banyak karena punya hutang banyak. Bagaimana, apakah dia wajib haji apa tidak? Mendahulukan membayar hutang atau haji dulu? Bahkan baru saja viral atau sebagian kita tahu atau dengar informasi, walayatubillah, seorang ummahat ya, dia pada mulanya terkesan amanah banget menerima titipan tabungan ya, sampai terkumpullah sekian miliar sama saudari kita yang tidak takut sama Allah ini dipakai untuk daftar haji furoda. Gimana itu? Dana titipan itu kan dana amanah ya. Artinya ketika seseorang nitip harta ke kita, itu artinya itu seperti kita punya hutang sebenarnya. Ya. Sebenarnya dia punya harta, harta yang dititipkan kepada kita itu hakikatnya harta orang dan tidak berhak kita pakai untuk melaksanakan ibadah haji. Maka saya katakan ketika seseorang banyak hartanya tapi ternyata banyak hutangnya, maka dia harus mendahulukan hutang. Ya, mendahulukan membayar hutang. Karena ini hak sesama hamba. Jadi dia tidak berhak melaksanakan ibadah haji. Dia belum berkewajiban melaksanakan ibadah haji, tetapi dia berkewajiban segera membayar hutangnya. Oleh karenanya ketika seseorang meninggal dunia, meninggalkan harta banyak, artinya harta waris, harta konokini, nah, sementara ia memiliki hutang, maka keluarganya, ahli warisnya mesti harus membayarkan hutang-hutang, ya, hutang-hutang si mayit ini, ya, sebelum harta warisan dibagikan. Sebelum harta warisan dibagikan. Jadi intinya dia tidak berkewajiban haji, tapi berkewajiban sekarang membalikkan hutang. Makanya sangat disayangkan kalau ada banyak kasus ya, banyak kasus harta orang atau minjem buat umroh, buat haji. Oke, minjem buat umroh haji kalau ada anggaran untuk membayarnya, insya Allah tidak mengapa. Umpamanya, anak harus haji tahun ini, belum pernah haji, umpamanya haji fardhiyah. Sementara saya menjual tanah belum laku, saya minjem dulu kepada teman saudara, ya. Jaminannya adalah tanah ketika dijual ini tidak mengapa, ya, atau mungkin mobil yang mau dijual, ini tidak mengapa. Tetapi kalau tidak ada anggaran untuk membayarnya, apalagi setelah dihitung-hitung antara harta yang ia miliki dengan hutangnya, imbas, ya, seandainya itu bayar hutang lunas, ya hendaklah untuk bayar hutang terlebih dahulu, karena hutang ini perkara yang sangat berat di hadapan Allah. Bahkan Nabi tidak mensolati hambanya di antara sahabatnya yang meninggal dunia dalam kondisi memiliki hutang, sehingga di antara sahabat setelah di antara sahabat ada yang menembus atau membayarkan hutangnya, menembuskan hutangnya, maka akhirnya Nabi mensolatinya, ya. Nabi bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini, jiwa seorang muslim tergadai pada hutangnya.
Ini hutang adalah perkara yang sangat bahaya ya bagi seseorang. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an ya dalam surat Al-Baqarah ada dikatakan ayatud dain ya, ayatud dain, dan panjang ya, satu ayat satu wajah ya, bahkan ditambah satu ayat berikutnya. Itu menunjukkan di situ ahkam yang Allah perintahkan supaya ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu, supaya ditulis wal yaktub bainakum katibun bil adl, supaya ditulis oleh penulis yang adil, kemudian supaya ada saksi ya. Ini menunjukkan perkara hutang bukan perkara remeh, bahkan disebut dalam hadis manakala seseorang berhutang tidak niat mengembalikannya, maka bahwa sarik, hakikatnya pencuri ya. Begitu pula manakala seseorang berhutang ada niatan tidak akan mengembalikan, Allah tidak tolong. Tetapi ketika kita berhutang karena keterpaksaan ya, keterpaksaan ini tadi buat haji lah, kita berhutang buat haji tapi memang ada anggaran atau ada jaminan untuk bayar hutang itu tadi, imma tanah, rumah, atau apa kontrakan dan yang lainnya yang berharga sesuai dana yang kita pinjam untuk biaya haji, maka insya Allah tidak mengapa ya, tidak mengapa, tidak mengapa yang seperti ini, dan dia niat untuk kembalikan. Bahkan seandainya mati, qadarullah meninggal dunia masih punya hutang, maka disebutkan dalam hadis man akhada amwalan nas yuridu ada'ahullah. Barang siapa yang mengambil harta seseorang, mengambil harta orang lain, meminjam, dia ingin mengembalikannya, sebenarnya berazam, sebenarnya dia sudah berikhtiar semaksimal mungkin, sekuat tenaga, siang malam bekerja mencari harta untuk menutupi hutangnya. Ini saya Allah akan beri pertolongan, dia mampu bayar hutang. Ya, inilah perkara hutang, perkara yang sangat diremehkan oleh sebagian kaum muslimin, dalam artian ketika sangat butuh dia merengek-rengek ya, meminta ya, memohon-mohon. Ketika sudah ada yang minjemin, meremehkan, tidak ada program untuk kembalikan atau target tertentu ya. Makanya pentingnya ada saksi ketika kita menghutangi. Bahkan terkadang ketika ditagih marah, ketika ditagih di medsos, diadukan ke pihak berwenang, dikatakan ini atas nama pencemaran, bahkan pada akhirnya yang menagih terkena pasal pencemaran nama baik ya. Allah musta'an. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, memberikan hutang kepada sesama muslim yang betul-betul sangat membutuhkan adalah termasuk amalan soleh. Bahkan setiap harinya dihitung sedekah, terhitung sedekah. Ya, Allah sendiri memerintahkan supaya memberikan kemudahan, memberikan tenggang waktu bagi seseorang yang telah minjemin, kemudian yang dipinjemin ini memiliki kesulitan untuk kembalikannya. Wa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisar wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bahkan ketika kita memberi tangguh kepada orang yang punya hutang, kita hutangin ya, kita tagih, ternyata dia sangat kesulitan, kita kasih tangguh, kita dapat pahala ya, pahala besar.
Bahkan sampai Allah berfirman, wa anta saddaqu khairul lakum kuntum ta'lam. Jika kalian sedekahkan harta yang telah diutangkan itu lebih baik bagi kalian, lebih baik bagi kalian. Karena lebih baik bagi kalian. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Barangkali itu yang bisa Ana sampaikan teman pada malam hari ini atau sore hari ini. Dari Ana cukupkan sekian. Ya, jazakallahu khairan atas materi dan jawaban yang disampaikan oleh Ustadz Bu Hamzah Hafidhahullah Ta'ala. Dan kami sampaikan terima kasih jazakumullahu khairan kepada para peserta kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.